Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menerangkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Agribisnis Perikanan Tangkap. Agribisnis perikanan tangkap. Kami telah membagi poin-poin tersebut menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pengertian agribisnis. Yang kedua adalah pentingnya agribisnis di dalam perekonomian di Indonesia. Yang ketiga adalah sistem agribisnis perikanan tangkap. Yang keempat adalah pengembangan agribisnis perikanan tangkap. Dan yang kelima adalah kendala dalam agribisnis perikanan tangkap. Sebelum kami membahasnya lebih detail, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, aku Faiza Diasvianta Sasabila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Derajat. Perkenalkan, nama saya Salsabila Galupa Westri. Nama saya Febrian Salim Prasetyo. Saya Mas Anggraning Tias dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Nah, setelah kita kenalan, sekarang langsung aja yuk disimak videonya. Semoga penjelasan kami dapat menjadi ilmu baru untuk kalian ya. Let's go! Pengertian agribisnis. Secara umum, pengertian agribisnis merupakan suatu bisnis berbasis usaha pertanian atau juga di bidang lain yang mendukungnya, baik itu pada sektor hulu maupun sektor hilir. Agribisnis di dalam cara pandang ekonomi ialah suatu usaha dalam mempelajari strategi untuk dapat memperoleh keuntungan dengan melalui pengelolaan aspek budidaya, penyediaan bahan baku pasca panen, proses pengolahan hingga masuk ke tahap pemasaran. Seringkali agribisnis dihubungkan dalam konteks manajemen dalam dunia akademik, sebagai suatu ilmu dalam mempelajari bagaimana strategi untuk dapat menjalankan rantai produksi seefektif mungkin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh sektor perikanan terhadap kehidupan. Apa saja faktor-faktor tersebut? Yang pertama yaitu perikanan akan membuka lapangan kerja baru. Perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara maritim, atau dengan kata lain, negara yang sebagian besar dari wilayahnya berupa perairan, dan Indonesia 2/3 dari wilayahnya merupakan perairan. Ini dapat berarti bahwa lapangan kerja di bidang perikanan sangatlah luas, dan para nelayan maupun pelaku usaha lainnya yang bergerak di bidang perikanan sangat menggantungkan hidupnya pada perairan. Oleh karena itu, perikanan akan membuka lapangan kerja baru dan lapangan kerja yang sangat luas bagi para pelaku usaha. Yang kedua yaitu perikanan akan menyerap pengangguran. Perlu kita ketahui bahwasanya dari tahun ke tahun angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Apabila hal ini tidak ditangani dengan serius, maka akan berdampak buruk bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ketika lapangan kerja di sektor perikanan sangat luas dan para pengangguran ini akan terserap. Oleh karena itu, ketika lapangan kerja meningkat, maka pengangguran akan menurun. Yang ketiga yaitu perikanan akan menunjang kebutuhan pangan. Di Indonesia, angka anak kekurangan gizi sangatlah besar. Hal ini dikarenakan usia anak, tepatnya pada anak di usia pertumbuhan, mengalami kekurangan nutrisi atau malnutrisi. Oleh karena itu, apabila bidang perikanan ini dapat meningkat, maka angka kekurangan gizi atau anak yang mengalami gizi buruk akan berkurang. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan perikanan akan menghasilkan output berupa produk ikan ataupun produk udang, di mana ikan dan udang ini mengandung omega 3 dan protein yang sangat tinggi. Oleh karena itu, apabila bidang perikanan
dapat memproduksi ikan dan udang dengan persentase yang besar, maka ikan dan udang tersebut dapat diproduksi oleh anak Indonesia yang akan menurunkan angka kekurangan gizi dan memenuhi kebutuhan harian nutrisi dari Indonesia. Yang ketiga yaitu perikanan akan meningkatkan derajat rakyat. Nah, derajat rakyat ditentukan ketiga hal, yaitu ketika rakyat dapat memenuhi kebutuhan, ketika rakyat dapat memenuhi permintaan, dan ketika rakyat dapat mensejahterakan atau memenuhi kebutuhan tersier dari rakyat tersebut. Nah, ketika perikanan dapat menunjang ekonomi rakyat, maka daya beli atau daya dari permintaan rakyat akan sangat tinggi, dan daya penawaran dari para pelaku usaha di bidang perikanan juga akan semakin tinggi. Nah, ketika pasar permintaan dan pasar penawaran sangat tinggi, tidak dapat dipungkiri derajat rakyat Indonesia akan ikut meningkat. Yang kelima yaitu membantu membangun ekonomi negara. Mengapa dikatakan demikian? Hal ini berkaitan dengan tadi. Apabila pasar permintaan dan pasar penawaran baik dari konsumen maupun para pelaku usaha di sektor perikanan meningkat, maka ekonomi negara itu akan semakin kuat, dan ekonomi negara yang kuat akan mencerminkan rakyat yang makmur dan sejahtera. Yang keenam yaitu perikanan akan menunjang pasar dunia. Ketika angka ekspor dari produk perikanan dari negara Indonesia meningkat, maka negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara maritim yang kuat sektor perikanannya. Dan ketika negara Indonesia menyuplai, apabila Indonesia menyuplai pasokan produk perikanan, baik itu udang maupun ikan, ke pasar-pasar dunia, maka pasar dunia tidak akan mengalami kelesuan. Nah, hal ini diakibatkan karena Indonesia yang menyuplai pasar dari perikanan tersebut sangat intens. Dan yang terakhir yaitu ketika Indonesia dikatakan sebagai negara maritim yang kuat di bidang perikanan, maka pendapatan dari negara Indonesia akan sangat meningkat drastis. Hal ini dikarenakan ketika Indonesia mengekspor produk perikanan kepada pasar dunia, maka pendapatan bagi negara Indonesia akan semakin meningkat. Di dalam sistem agribisnis perikanan ikan tangkap, di sini harus ada sarana prasarana. Sarana prasarana yaitu 1. Tempat pelelangan ikan, 2. Industri pengolahan perikanan, 3. Lapangan penjemuran jala atau ikan, 4. Pabrik es, 5. Bank, 6. SPBU, 7. Gudang pengolahan, 8. Penyediaan benih, 9. Cold room atau cold storage, yang ke-10 bengkel.
produksi perikanan tangkap. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yang hanya 18.991,10 ton, produksi perikanan tangkap tahun 2018 meningkat sebesar 15,27%, yakni sebesar 21.891,20 ton. Peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2018 ini menunjukkan bahwa sumber daya kelautan dan perikanan mulai berpengaruh positif terhadap kuantitas penangkapan ikan oleh nelayan di laut yang selanjutnya akan meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap. Yang ketiga yaitu pengolahan ikan tangkap. Pengolahan ikan tangkap terdiri dari penanganan ikan di atas kapal, yaitu yang pertama ganco dan mendaratkan ikan di atas kapal, yang kedua mematikan ikan, yang ketiga pendarahan, yang keempat penyiangan, dan yang terakhir penyimpanan. Penanganan ikan di TPI. Penanganan ikan di TPI adalah tempat pendaratan ikan yang langsung setelah kapal penangkap ikan beroperasi. Syarat TPI antara lain persediaan air bersih, ada tempat penyimpanan es, atau ada tempat melelang ikan, dan lantai mudah dibersihkan dan tidak ada genangan. Setelah tiba di pelabuhan, maka dilakukan proses pembongkaran dengan cara 1. Mengeluarkan air dari dalam wadah berisi ikan dipindahkan ke dalam keranjang, ikan dicuci dengan menyemprotkan air laut dingin, lalu diberi es, lalu dibawa ke TPI secara tertutup. Di TPI, ikan langsung dipindahkan ke wadah pelelangan atau bahkan ikan langsung ditumpahkan ke lantai pelelangan. Pelelangan terjadi pada pagi atau sore hari untuk menghindari panas terlalu tinggi. Selama pemacangan, ikan selalu disiram air dingin agar suhu ikan tetap dingin dan lendir hilang. Ikan yang dipajang di etalase didinginkan dengan cara meletakkan es dalam ruang etalase atau kombinasi udara dingin dan es. Jumlah ikan yang dipajang secukupnya sebagai sampel saja, sedangkan sisanya disimpan di cool box. Pemajangan ikan disesuaikan dengan jenis, ukuran, dan tingkat kesegaran. Ikan dari TPI masuk ke pasar induk pada malam sampai menjelang pagi. Pengangkutannya sore hari agar pendinginan efektif. Saat memasarkan ikan malam hari, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu lampu penerangan tidak terlampau dekat dengan meja panjang. Ikan yang tidak terjual secepatnya disimpan kembali dalam wadah beres dan garam 2,5% dari berat es agar dapat terjual esok harinya. Wadah penyimpanan sebaiknya terbuat dari isolator yang baik. Pemajangan sisa ikan cukup sekali, jika lebih maka menjadi tidak layak konsumsi. Sisa ikan tadi diolah menjadi ikan asin atau tepung ikan. Ikan diturunkan atau dinaikkan dari truk menggunakan papan peluncur untuk menghindari benturan ikan. Ikan diatur di atas truk dengan wadah bag fiberglass berukuran 150 x 130 x 100 cm per kubik yang diisi air dan es. Tujuannya untuk mengurangi benturan selama perjalanan dan mempertahankan suhu. Manfaat penanganan ikan yang baik. Yang pertama yaitu mampu mempertahankan kualitas ikan dalam waktu yang lebih lama. Yang kedua dapat menyingkat waktu dalam penanganan ikan karena menggunakan teori dan metode yang benar. 3. Kualitas ikan yang dihasilkan akan memiliki mutu yang lebih baik. Prinsip dalam penanganan ikan yaitu 3C plus Q. Clean, careful, cold chain, dan quick. Clean yang artinya bersih, careful yang artinya hati-hati, cold chain yang artinya rantai dingin, quick artinya cepat. Pemasaran ikan tangkap. Pemasaran ikan tangkap bisa melalui TPI ataupun langsung diekspor ataupun bisa langsung dijual kepada juragan atau tengkulak di sekitar. Model pengembangan perikanan ikan tangkap di Indonesia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pengembangan industri pengolahan. Model pengembangan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan perbaikan manajemen keuangan pengolah. Selain itu, juga dapat melakukan peningkatan kualitas produk olahan tersebut. Yang kedua, dapat melakukan perbaikan melalui perdagangan maupun pemasaran. Contohnya, dapat melakukan perbaikan kemasan, label, dan sertifikasi melalui dinas terkait seperti Dinas Kesehatan. Kemudian, dapat melakukan pencarian pasar baru melalui dinas terkait. Yang ketiga, melakukan pembangunan infrastruktur. Yang pertama, dapat memperbaiki sungai. Yang kedua,
dapat melakukan pelebaran saluran air di tempat mengolah. Dan yang terakhir adalah melakukan pengembangan nelayan dan kelembagaan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan peningkatan pelayanan terhadap nelayan dengan tetap memperhatikan keamanan dan kebersihan TPI. Selain itu, perlu adanya pendidikan dan pelatihan teknologi baru tentang alat tangkap dan penggunaan mesin. Pengembangan infrastruktur dan pengembangan nelayan serta kelembagaan dapat dilakukan oleh kepala unit daerah setempat sebagai lembaga yang paling berpengaruh, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Perikanan maupun LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Keempat program tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan agar agribisnis perikanan ikan tangkap di Indonesia berjalan sesuai harapan. Peran utama dalam sektor perikanan tangkap adalah IUU, Illegal Unreported Unregulated Fishing, atau tindakan ilegal di laut. Berbagai cara dilakukan oleh para oknum tidak bertanggung jawab agar mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa terdeteksi. Ini menyebabkan kerugian sebesar 20 miliar US dollar per tahun. Praktik ini juga mengancam 65% terumbu karang di Indonesia. Lainnya adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak habitat ikan. Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, pencemaran laut oleh sampah, plastik, zat-zat beracun, dan tumpahan minyak juga dapat menghambat pemanfaatan potensi perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ya, cukup sekian penjelasan singkat mengenai agribisnis perikanan tangkap dari kami kelompok 7. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.